teman-teman, seperti biasa agar Anda bisa mendapatkan manfaat 100% dari kelas hari ini, ada 3 aturan main yang akan kita sepakati. Aturan main yang pertama, Anda wajib hukumnya untuk belajar dengan gembira. Karena kalau ada gembira, Anda bisa menyerap informasi 9 kali lebih banyak daripada kondisi normal. Yang kedua adalah berpartisipasi, million dollar idea, bahwa uang $1 juta datangnya dari sebuah ide. Kadang-kadang orang lagi berkendara dapat ide sampai tujuan sudah lupa, lagi shower dapat ide keluar kamar mandi sudah lupa. Bayangkan kalau itu adalah ide yang bernilai $1 juta Anda. Oleh sebab itu, partisipasi Anda adalah siapkan alat tulis. Nah, saran saya sih, buku ini Bapak Ibu, Anda coret-coret. Maksudnya, buku kalau Anda biarkan bersih itu justru belum bisa memberikan manfaat ya. Kalau bisa Anda ambil pulpen, Anda coret-coret, nanti kalau, wah, nanti bukunya kotor Pak. Nah, kalau kotor padahal Anda bisa beli lagi ya. No. Karena kalau misalnya bukunya polos Bapak Ibu, kita kurang variasi. Ternyata kalau untuk belajar itu, Anda memang perlu sambil mencoret-coret bukunya ya. Kasih catatan, orang bilang berdialog dengan buku, berinteraksi dengan buku, kalau ada pertanyaan ditulis di bukunya. Apalagi sekarang Anda bisa connect langsung dengan saya, otomatis nanti kalau ada apa yang mau ditanyakan seputar bukunya, Anda tinggal bisa bahas di grup. Ya, juga ada beberapa kontributor teman-teman di sini yang juga sudah sangat hatam ya mengenai buku ini. Jadi buku ini ada kontributornya, ada 9 orang. Nanti saya akan cerita lebih banyak lagi. Jadi silakan catat-catat, tulis-tulis, coret-coret. Dulu saya kalau beli buku, sayang banget saya bukanya aja pelan-pelan, ketekuk aja saya bisa kesel gitu. Tapi akhirnya saya jadi nggak dapat manfaat dari bukunya. Saya pikir udah buku yang untuk belajar, ya udah buku belajar dicoret-coret. Nanti kalau udah dapat manfaat kan bisa tarik uang lebih banyak, Anda bisa beli lebih banyak lagi bukunya. Bahkan bisa untuk memberkati orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sering-sering memberikan respons di kelas ini ya, bertanya boleh, melalui chat juga boleh. Bahkan hanya sebatas sesederhana menulis di chat. Menulis apa Pak? Misalnya Anda merasakan emosi tertentu, Anda mau tulis WK seperti ini, cukup. Ya, itu sudah berpartisipasi, Anda sudah memberikan respons dan mendapatkan manfaat dari kelas hari ini. Udah, gitu aja. Jadi kita keep connect terus ya. Dan kelas ini nggak panjang kok, cuma 2 jam aja. Ya, dan kita akan banyak ngobrol-ngobrol. Saya akan bahas nanti betul-betul langsung dari bukunya. Jadi Anda juga bisa pegang buku di rumah, melihat perbandingannya. Oke teman-teman, agar Anda selalu bersemangat dan bergembira, kita akan guncang bumi dulu. Guncang bumi. Buat yang baru pertama kali datang, guncang bumi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama disebut dengan wush. Wush caranya gampang, simpel, sederhana. Tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Lalu tangan kiri adalah harapan, cita-cita, impian, tujuan Anda. Tangan kanan menggambarkan diri Anda bergerak menuju pada apa yang Anda inginkan. Sama-sama kita temukan sambil keluarkan suara. Oh yes, ya mudah-mudahan gerakan ini menjadi doa Bapak Ibu bahwa Anda betul-betul bisa bergerak menuju apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini. Semoga Tuhan pantaskan. Amin. Dan gerakan kedua disebut dengan itu sendiri. Guncang bumi ada skala Richternya 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 5 tidak perlu terlalu heboh. Kalau 6 sampai 10 lebih heboh. Ya, go. Ya, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Coach, kenapa sih nggak langsung dimulai materinya? Saya jelaskan secara ilmiah, kalau Anda heboh Bapak Ibu, pacu jantung jadi cepat, aliran darah jadi lancar, darah membawa oksigen dan nutrisi, maka otak akan menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang lebih banyak, fungsi otak jadi optimal, mendadak Anda jadi tambah cerdas. Jadi segala materi yang saya sampaikan akan mudah Anda serap dan paham. Oke? Yuk kita tes dulu sekarang skala Richter 8. 1, 2, 3. Go. Cakep. Sekarang kita pakai musik. Kok pakai musik Pak? Karena mau training. Kalau misalnya Pak mau kena, mau sholat, kita training ya.
bahwa kita selain merdeka berbangsa, kita juga merdeka dari keuangan. Yeay, financial freedom Bapak Ibu. Mantap. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wah, mantap sekali, merdeka. Silakan Bapak Ibu, ketikkan dulu di layar satu hal yang ingin Anda dapatkan dari kelas hari ini. Satu hal aja, satu hal. Apa yang ingin Anda dapatkan dari kelas hari ini? Ngobrol-ngobrol ya kita ya. Yang diharapkan adalah sinkron sama duit. Wes cakep. Ya. Saya mau bisa praktek, Pak. Iyalah, Anda sudah beli buku, mesti bisa praktek. Siapa nih? Apa yang Anda harapkan dari kelas hari ini? Ada jawaban yang berbeda. Saya mengharapkan uang, Pak. Oh iya betul. Saya mengharapkan money. Ya sudah lah, ya paling benar itu. Orang kelas ini tentang uang kok, masa narik beca, ya kan? Ya. Oke, Bapak Ibu, good. Anda sudah menuliskan apa yang Anda harapkan dari kelas hari ini, dan guru saya Pak RH Wibowo selalu memesan kepada kami bahwa kami para trainer tidak dapat membantu Anda menjadi sukses. Kami hanya dapat membantu Anda agar Anda dapat membantu diri Anda sendiri menjadi sukses. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat mengubah kita kalau perubahan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Jadi segala perubahan yang Anda dapatkan selepas mengikuti kelas hari ini, itu bukan karena saya, itu murni karena Anda mengizinkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Langsung kita masuk ke dalam latar belakang penulisan buku ini. Ya. Jadi selama 16 tahun saya cari uang, income saya nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Padahal saya lulusan terbaik nomor 7 dari kampus saya, jurusan manajemen keuangan. Tapi masalah yang terus muncul dalam kehidupan saya justru masalah keuangan. Kalau nanya soal ulet, Bapak Ibu, Pak Robi ini tidak kurang ulet. Kalau soal menggali ilmu, mendapatkan ilmu akademis, tidak kurang lah saya untuk belajar sungguh-sungguh, dan di kuliah saya garanti 1 kali nyontek pun nggak pernah, semua hasil sendiri. Karena apa? Karena saya kepingin bisa melepaskan diri saya dari belenggu keuangan. Tetapi itu sudah saya lakukan. Di bulan April tahun 2015 saya malahan berhutang 300-an juta meskipun sudah kerja keras, meskipun sudah ikut ratusan seminar, puluhan camp, meskipun sudah berada di industri multi level marketing yang sudah terbukti bisa membuat banyak orang berhasil, tukang sol sepatu beli BMW 2, beli rumah, ya bahkan tukang bantal bisa sukses. Saya sudah ikut camp-camp yang modelnya juga semi militer, tapi hidup juga tidak mengalami perubahan. Sampai akhirnya di bulan Januari tahun 2016, teman saya bilang saya nggak bakat cari uang, saya lebih bakat pelayanan, terus untuk hidup buat Tuhan. Ada 31 hari di bulan Januari, 25 hari saya habiskan di rumah ibadah, dan hal ini bikin istri saya jadi stres. Hingga akhirnya 6 bulan kami jalankan kehidupan seperti itu, dan di bulan Juni 2016 saya baru diperkenalkan dengan satu keilmuan, yaitu namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Neuro artinya syaraf, linguistik artinya bahasa, programming artinya pemrograman. Pemrograman bahasa syaraf konteksnya adalah otak. Katanya orang kalau ngubah program otaknya, hidupnya bisa berubah. Ya saya nggak percayalah. Tapi setelah saya praktekkan, beberapa bulan kemudian untuk pertama kalinya, saya menulis kepingin beliin istri saya iPhone 7, dan Tuhan titipkan iPhone 7-nya. Tahun depannya saya tanya istri saya mau apa, kepengen Honda Jazz. Saya praktekkan NLP dan kebeli Honda Jazz-nya. Untuk tahun berikutnya saya mau jadi orang sukses. Katanya sukses harus punya Rolex dan Mercedes-Benz. Tahun depannya kebeli Rolex dan kebeli Mercedes-Benz. Dari pengalaman ini Bapak Ibu, saya mulai memahami bagaimana cara kerja uang, dan setelah 1 tahun 9 bulan belajar NLP, akhirnya Tuhan titipkan lebih dari 100 juta setiap bulannya, dan sejak saat itu saya merasa bahwa kehidupan ini jauh lebih ringan untuk dijalankan, karena yang berat itu adalah kalau Anda punya kebutuhan tapi kita nggak bisa mencapai atau mendapatkan kebutuhan itu. Saya makanya seringkali bilang sama orang, sukses itu bukan income 100 juta, tapi sukses itu adalah ketika Anda punya keterampilan menghasilkan lebih baik dibandingkan dengan mengkonsumsi uang Anda. Jadi artinya gini, kalau sekarang Anda hitung-hitung pengeluaran Anda, pengeluaran wajar deh, kita nggak bicara hidup mewah. Pengeluaran wajar itu 1 bulan 15 juta. Anda punya keterampilan menghasilkan 20 juta, ya sudah, Anda sukses Bapak Ibu. Hebat Anda. Yang problem itu adalah kebutuhan Anda sebulan 15 juta,
keterampilan menghasilkannya cuma 10 juta. Akhirnya dia harus memaksa mengurangi kebutuhannya menjadi 10 juta. Jadi ngirit-ngirit mulu. Orang kalau ngirit-ngirit mulu, nahan-nahan mulu, lama-lama berantem terus rumah tangga. Ya karena apa? Karena tidak berhasil untuk memprovide sesuatu yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan. Anaknya mau beli buku misalnya, tidak punya uang, padahal kan itu sudah wajar kan namanya sekolah ya punya buku. Akhirnya buku harus cari pinjam, repot Bapak Ibu. Atau bukunya buku dari hibahan dari orang, pada saat dia gunakan ya udah ada coret-coretannya. Jadi ini yang membedakan. Ya, boleh nggak Pak melakukan itu? Ya sebetulnya ya fine-fine aja kalau keadaannya. Namun bagi saya Bapak Ibu, kalau sampai ya waktu itu karena saya sudah mengalami kondisi seperti itu ya. So waktu lagi banyak utang, saya sudah mengalami kondisi tidak mampu untuk membiayai kehidupan saya sendiri. Dan sudah tanya kemana-mana, bahkan tanya sama orang sukses, tidak ada yang bisa mengajarkan secara persis harus mulai dari mana mengubah pemahaman tentang uang itu. Dan akhirnya setelah belajar tentang NLP, belajar tentang Law of Attraction, saya menemukan nih ada rumusannya. Itulah sebabnya tidak hanya cukup untuk bukunya Anda miliki, tapi saya ingin pastikan Anda betul-betul bisa mendapatkan perubahan dari kondisi keuangan Anda. Ya, bahkan Bapak Ibu, setelah saya punya mobil Mercedes-Benz ini, saya tidak punya rumah, tinggal di rumah mertua. 12 tahun tinggal di rumah mertua, tapi nggak pernah konflik sama sekali, kan Bu Kodi sudah tahu ya. Orang saya nggak pernah diajak ngomong kan. Maka target saya adalah saya kepingin bisa punya rumah sendiri. Meskipun tabungan 3,2 juta, saya kepingin punya rumah 3 miliar, dan dengan teknik NLP, 1 tahun 1 bulan kemudian Tuhan titipkan rumahnya. Nah, setelah punya rumah ini di mana saya tinggal, tentu teman-teman Bapak Ibu, tinggal di rumah saya. Oh begitu Pak, saya baru tahu ternyata punya rumah itu satu hal, ngisi rumah itu hal lain. Jadi saya punya rumahnya tapi kagak ada isinya. Maka saya bilang sama istri saya, tahan 1 tahun, tahun depan kita buat interior rumah yang bagus. Dan di bulan Januari 2020, Tuhan titipkan satu kejadian, mobil Mercedes-Benz saya kebanjiran. Jam 2:30 pagi saya pulang tahun baru, hujan lebat tapi nggak ada genangan sama sekali. Jam 5:30 saya bangun, kondisinya sudah seperti yang teman-teman lihat. Cicilan sudah tinggal 3 bulan, hanya dalam waktu 3 jam Tuhan tarik Mercedes-Benz dari saya. Disinilah saya belajar tentang satu hal yang amat penting dalam hidup, bahwa manusia hanya bisa mengelola dirinya sebatas apa yang ia pikirkan, katakan, dan lakukan. Tuhan. Jadi, demikian juga dengan Anda praktek LOA hari ini. Anda bukan mendikte Tuhan, tetapi Anda mengoptimasi sebuah hukum yang Tuhan berikan. Orang mengatakan, wah kalau begitu praktek LOA pasti jadi orang kaya. Ada faktor X-nya juga. Mengoptimasi itu apa sih? Besok ada ujian. Hari ini kita belajar, maka peluang untuk dapat nilai bagus jadi lebih tinggi. Itu mengoptimasi hukum. Tapi kan bisa Pak, orang udah belajar, tiba-tiba besok soalnya nggak keluar, bisa jadi. Nah, sehingga nilainya jelek juga. Tapi kalau kita bicara umum, yang belajar sama nggak belajar, peluang dapat nilai bagus yang mana? Belajar. Betul, tentu yang belajar. Sama halnya hari ini Bapak Ibu, Anda mengoptimasi sebuah hukum, Anda menggunakan LOA, Anda yang ngerti LOA dan orang yang tidak mengerti LOA, yang lebih cepat mendapatkan apa yang dia inginkan adalah yang tentu mengoptimasi atau memahami dari hukum LOA itu sendiri. Ya, ini di awal beberapa dari teman-teman sudah ikut kelas juga, jadi saya agak cepet ya, supaya nanti kita bisa banyak bahas tentang dari bukunya, cara membaca bukunya. Tapi saya kasih dulu pemahaman-pemahamannya. COVID-19, kejadian lagi Bapak Ibu, di luar kendali, income saya terjun bebas ke 0, semua undangan training diundur, dibatalkan. Saya stres. Loh, Bapak kan trainer Pak, motivator. Pret lah Bapak Ibu. Trainer, motivator, kalau nggak ada duit tetap stres. Baca buku NLP pun tak paham ya. Ya apaan nih mah? Yang ingatnya NPL, non-performance loan, alias kagak bisa bayar cicilan. Income saya pun terjun bebas ke 0, 11 hari saya stres, nggak tahu mau ngapain. Tapi 1 April akhirnya saya putuskan untuk bangkit lagi. Apa sebab? Karena life must go on. Artinya apa? Cicilan tetap ditagih. Jadi biar bagaimanapun juga mengeluh,
cicilan tetap jalan, maka 1 April saya putuskan harus bangkit lagi. Saya menulis goal dengan teknik NLP lagi, harus menggunakan siapa, apa, berapa, kapan, di mana. Ya, bagaimana bisa mendapatkan income 100 juta lagi, income online, ini saya tulis semua di sini. Harus tertulis. Ya, kenapa harus tertulis, Pak? Karena kalau dipahatkan lama, Bapak Ibu. Ini kan bukan mau peresmian gedung, jadi nggak usah dipahat lah. Tulis aja, Pak, di atas kertas, nggak usah ribet, Pak, Panda. Ada teman saya waktu itu ikut kelas di Surabaya di Prigen, Pak. Dia menulis tabungan 1 miliar. Saya bilang ini masih muda, luar biasa betul nih. Dan dia target 6 bulan, Pak. Saya bilang, loh, memang seberapa uangmu sekarang? Dia bilang 100 juta. 100 jutaan lah. Oh, aku pengen tabungan 1 miliar. Dan 6 bulan kemudian, bulan Maret, bener. Ternyata tabungannya 1 miliar. Kok bisa, Pak? Dia ditunjuk jadi bendahara yayasan. Makanya mesti jelas ya, teman-teman. Siapanya mesti ada, mesti jelas. Oke? Nah, karena harus work from home, waktu itu harus bekerja dari rumah. Jadi, akhirnya saya ingat tahun 2017, terima kasih Pak, ada hahaha-nya. Karena kalau di Zoom ini di rumah saya sepi, Pak. Saya mendengarkan ketawa Anda dalam hati aja, Pak. Nah, work from home, saya ingat gimana caranya, ya. Gimana caranya bisa narik rezeki tapi dari rumah. Kalau doa sudah pastilah, namanya kita kan udah diajarkan dari kecil harus doa, ya mengandalkan Tuhan, itu sudah pasti kita lakukan. Namun kan Tuhan kasih akal pikiran supaya manusia bisa menggunakan akal pikirannya secara nalar. Thank you. Krik. Kalau di rumah gitu Pak Robert. Ya, kita ngomong, kita teriak-teriak sendiri, responsnya sepi. Ya, ini dalam tulisan gini nih. Ya, orang nangis. Ya. Jadi saya berusaha menebak aja apa yang Anda rasakan. Kebetulan saya sudah ambil sertifikasi juga namanya AIG. Tapi nggak lulus saya pas tes ya. Itu sertifikasi Akademi Ilmu Goib. Ya, ternyata nggak lulus, jadi sampai hari ini saya masih belum bisa menebak perasaan Anda. Doanya pakai merem nggak, Coach? Doanya merem, ya, doanya pakai merem. Kalau itu kan memang sudah diajarkan, dari kecil kita sudah mesti doa, ya. Tinggal bagaimana teman-teman pakai nalar juga. Nah, saya ingat saya pernah belajar NLP. Nah, ini seru nih Bapak Ibu, Anda banyak chat-chat gini kan, saya jadi, oh ternyata Anda seru juga ya. Apa kita ngobrolnya lewat chat aja? Lalu ilmu yang saya praktekkan jadi law of attraction, ya, law of attraction. Law of attraction ini tahun 2017 saya sudah pernah belajar, terus saya praktekkan. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Setelah saya menggunakan law of attraction, hanya dalam waktu 2 bulan, Tuhan titipin lagi income di atas 100 juta, dan semua dari sumber yang baru, yaitu sumber online. Dari sinilah saya meyakini bahwa dengan NLP saya butuh waktu 1 tahun 9 bulan untuk hit 100 juta pertama saya, tapi NLP plus LOA saya cuma butuh waktu 2 bulan. Artinya, law of attraction membantu mempercepat datangnya sebuah keinginan. Namun, law of attraction tidak bisa berdiri sendiri, Pak Malvin, karena dia bersifat rider. Ya, artinya apa? Seorang dokter nih, Coach SE itu sarjana ekonomi atau skill edan? Sarjana ekonomi dong. Kalau CG baru Coach gokil. Ya. Thank you teman-teman. Ini ikut AIG ya. Oke, siap. Nah, sampai di mana tadi? Baca chat. Jadi kalau misalnya dokter, dia praktek LOA, narik pasien sudah datang, tapi tidak mampu mendiagnosa penyakit. Ya, pasien pergi lagi lah. Anda pakai LOA, narik nasabah sudah datang, tapi tidak bisa untuk menjelaskan tentang produk. Ya, nasabah pergi lagi. Jadi, LOA itu bersifat rider. Butuh keterampilan utamanya. Ini cuma narik nih. Tinggal Anda mengelolanya seperti apa. Ya. Oke. Nah, dari situlah saya belajar lagi, ambil ulang dari practitioner-nya, kemudian ambil coach-nya, lalu ambil trainernya, dengan harapan memperdalam ini
suatu saat bisa membagikan ini kepada lebih banyak orang, kabar baik ini ya. Jadi saya perdalam lagi, karena banyak orang waktu itu juga pening work from home. Jadi saya ulang lagi, ingat-ingat lagi bagian mana nih yang saya missnya, kurangnya ada di mana. Dan akhirnya saya bersyukur bisa masuk rumah ini tepat waktu. Ya, bukan rumah mewah Bapak Ibu 6x17, tapi letak dari kemewahannya bukan pada ukurannya, tapi pada kemerdekaannya. Ya, karena tinggal di rumah mertua itu kan namanya kita ngikut orang ya. Jadi harus ngikut aturannya. Suruh pulang jam 9 ya pulang jam 9, suruh jaga rumah ya kita jaga rumah. Ya, saya orangnya penurut banget, maka 12 tahun tinggal di rumah mertua nggak pernah konflik sekalipun. Ya kenapa? Kalau masih bergantung sama orang tuh nggak boleh kurang ajar Bapak Ibu. Nanti kalau sudah mandiri baru kurang ajar. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Kalau sudah mandiri jangan kacangnya lupa kulit. Harus balas budi. Begitu Pak Panda ya. Itu yang diajarkan sama Pak Panda begitu katanya. Loh. Akhirnya bisa masuk rumah ini. Terus kemerdekaannya luar biasa loh Bapak Ibu. Kan beberapa saat yang lalu ya, mama saya datang duduk di bangku yang ini, kelihatan nggak kursornya? Mama saya duduk di sini. Terus saya pulang nih main basket. Saya duduk di tangga ini sambil copot sepatu, kan habis dari luar tuh masih pakai sepatu, saya copot sepatu. Terus mama saya bilang, sepatu kok dipakai masuk ke dalam rumah? Langsung Bapak Ibu, itu tentunya. Nggak jadi saya copot. Terus saya berjalan ke depan kulkas saya di sini Pak. Mama saya di sini, saya di depan kulkas ini. Nih, kulkas yang gini kan saya berdiri di sini. Bayangin ada saya di sini. Sambil pakai sepatu Pak. Saya berdiri depan mama saya. Terus saya joget. Gue sendiri. Rumah gue sendiri. Saya joget ya. Mama saya ngakak-ngakak. Nah, disitulah letaknya Bapak Ibu. Kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa. Itulah sebabnya perlu diperjuangkan. Ya, merdeka Bapak Ibu. Di rumah sendiri, anak-anak juga punya kamar sendiri, dan saya bisa punya kamar sendiri. Nah, disinilah yang membuat saya bersyukur banget. Ya, Tuhan bisa titipkan merdeka untuk semua hal. Ya. Sudah merdeka, rumah sendiri. Terima kasih. Anda ngertilah merdeka untuk semua hal. Saya yakin Anda masih ngerti, karena kan saya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu. Di Januari tahun 2021 saya usil, kan kondisi udah membaik tuh. Ya, ini kan kejadian 2020 kan, praktek LOA, kondisi udah membaik. Tahun 2021 saya usil nih. Kalau kan income gini, dibalik ketidaknyamanan itu ada pertumbuhan. Karena income saya terjun bebas ke nol, nggak nyaman. Mau nggak mau saya harus ngomong depan kamera. Ngomong depan kamera awalnya stressful banget. Saya ngomong depan kamera begini bisa sutri. Waduh, nggak enak banget. Sepi kan kalau di rumah. Tadi saya joget cuma berdua sama istri. Ya. Saya kan nggak tahu di sana ada joget apa enggak. Pengen lihat-lihat Anda loncat-loncat, sudah senang hati saya. Nah, setelah kondisinya normal, income saya naik 2 kali lipat. Karena dapat online dan offline kan dibalik ketidaknyamanan ada pertumbuhan kan, dapat income online offline. Terus di Februari udah mulai nyaman nih, udah mulai oke lah kondisinya. Saya usil, saya undang lah 9 orang peserta kelas secara random, cuman iseng doang. Saya tanya, mau nggak saya coachingin hal yang sama persis seperti saya lakukan waktu pandemi dulu. Oh, mau coach, mau. Nah, inilah para kontributornya Bapak Ibu. Dari awal nih orangnya sama. Yang pertama namanya Pak Budi. Ada nggak di sini? Pak Budi hadir nggak sih? Ada nggak orangnya? Oh, tak ada. Habis hadir nih dokter anak ya. Anak. Kemudian yang kedua namanya Farid. Nah, Farid saya yakin deh Bapak Ibu kalau Farid mah hadir nggak? Nggak hadir ya. Nggak hadir juga. Lalu ada siapa? Kerry datang nggak Kerry? Coba kita liatin ya, partisipan dia datang nggak Kerry? Oh, berhalangan juga nggak hadir. Siapa yang hadir? Mulyadi, ada nggak Mulyadi? Jangan-jangan ini
nggak hadir karena saya belum kasih linknya ya. Di grup ada nggak sih? Nggak apa-apa lah, mereka sudah paham caranya. Mulyadi ini interpreter, penerjemah. Ini yang saya cerita, dari income 6 juta naik sampai 100 juta dalam waktu beberapa bulan. Ini padahal penerjemah loh Bapak Ibu. Lalu ada Siska. Nah, Siska saya lihat tadi ada. Siska, mana Siska? Hai Coach. Ini orangnya nih, Siska dari Surabaya. Modelnya kayak begini bentuknya Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu Anda bahwa studi kasus ini real. Ya Siska, kalau saya ada yang ngomongnya ini saya mengada-ngada, kamu koreksi aja. Ya kalau ini tidak saya adakan, tidak saya berikan, ya kamu koreksi ya, bahwa itu wah itu dibesar-besarkan tuh gitu kan. Kita kan bikin apa adanya kan. Oh ya, dan ini kontributor ya Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka tidak dibayar. Mereka tidak dibayar untuk membuat testimoni, tidak dibayar untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak ada bahkan waktu itu belum ada maksud kita mau nulis buku. Jadi cuman kita coachingan dulu aja. Nah, awalnya kan seperti itu. Thank you Siska sudah hadir nanti. Nah, kalau Anda lihat di buku itu ada tulisannya, itu juga tulisan Siska tuh. Ya, cuman yang ini udah update ya. Kemudian ada Osela, ada nggak sih Osela? Datang nggak? Dede Osela. Nggak ikut Coach. Oh, belum bisa ya. Dia apoteker. Nah, ini ada Bu Helen. Nah, Bu Helen juga belum. Banyak yang belum bisa hadir ya. Nanti kapan-kapan deh saya bikin mereka yang pasti hadir dulu ya, supaya mereka pasti hadir baru saya undang Anda. Nanti kalau mereka hadir, sayanya nggak hadir, biar mereka tahu Bapak Ibu gimana rasanya. Ya. Kemudian ada Rizky, ini kontraktor, lalu ada Vergo. Nggak apa-apa, nah, hari ini diwakili dulu sama Siske. Ya, nanti next time mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa hadir, karena saya akan bikin ini tiap bulan, rencana saya, ya, supaya tujuannya tercapai. Apa sih Pak tujuannya? Simple Bapak Ibu. Saya kepingin keresahan saya masa lalu itu, yang belasan tahun cari uang, itu nggak tahu harus kepada siapa saya mengadu, itu bisa diminimalisir. Terutama ketika usia saya 35 tahun tuh saya sudah mulai stres deh. Saya ngeliat gila ya, gue jadi laki, udah belajar, udah sekolah, udah kerja, kok rezeki nggak datang-datang gitu. Terus saya udah mulai ngerasa loser. Sampai saya udah ngomong sama istri saya aku nggak tahu lah aku bakal jadi orang kaya atau enggak. Tapi suatu hari, kalaupun kita nggak kaya, tolong ya bilangin sama anak-anak bahwa papanya tuh fighter. Jadi nggak pernah nyerah untuk cari jalan keluar. Saya udah dititipin pesan itu, karena saya udah ngerasa cari duit ini kayaknya hopeless deh. Kayaknya bukan jalan gue deh gitu loh. Nah, tiba-tiba ketemu jalan nih, dimana hari ini income saya bisa di atas gaya hidup. Maka buat ini saya tergerak banget. Saya yakin di luar sana ada teman-teman yang punya potensi tapi tidak tahu caranya. Nah, untuk itulah akhirnya setelah kita coaching ini 45 hari melalui grup WA, sebelumnya dikumpulin melalui Zoom juga seperti ini. Terus saya minta testimoni jujur kan, nggak diarahin gitu loh. Sila testimoni 8 dari 9 mengalami peningkatan income, termasuk Siske. Nah, itu kesaksiannya ada di buku yang baru pun kita tetap masukin. Jadi kesaksiannya masih kesaksian yang tahun 2001, cuman tekniknya yang kita ubah supaya mempertahankan originalitasnya. Ya, jadi tekniknya aja nanti yang ada diperbaharui. Nanti saya kasih tahu letak perubahannya di mana. Nah, dari situ saya ceritalah sama Pak Jimmy. Pak Jimmy itu adalah orang yang membawa, yang foto bareng sama saya itu di buku. Dia adalah orang yang membawa teknik ini secara resmi dari Amerika. Jadi buku aslinya ini, makanya juga mempertahankan warna ungunya. Karena buku aslinya warna ungu. Ini Michael Shear yang nulis dari tahun 2003, sudah dipraktekkan jutaan orang di dunia. Nah, saya bilang Pak Jimmy ini saya cobain studi kasus nih, kan kita orang kuliah ya, seneng aja kalau kita kayak skripsi kan bikin ginian gitu. Cuma ini orangnya cuma 9. Terus kata Jimmy, ya udah bikin aja studi kasusnya, tulis buku. Nah, saya ajaklah teman-teman untuk berkontribusi dalam buku. Dan jadilah buku yang pertama ini. Nah, Law of Attraction for Money. Dulu bukunya begini bentuknya. Terus karena saya maunya orang tidak hanya beli buku, tapi juga termasuk seminarnya Bapak Ibu, jadi bisa dijelasin gitu loh cara kayak bukunya. Saya jual lah buku dan seminar, maka value bukunya 249.000.
dan nggak laku. Nggak laku, akhirnya tujuannya kan nggak tercapai. Padahal kan tujuannya mau menjangkau lebih banyak orang supaya bisa belajar kan. Ternyata nggak laku, tapi ya sudahlah, jalan terus. Buku ini habis juga sih, lambat. Jadi ngikut cuma 20 orang, nggak banyak lah. Terus saya juga sambil membawakan yang practitioner-nya yang 8 jam. Ini hasilnya juga kan positif nih, LOA nyata, ya hari ini closing premi 80 juta, terus ini closing 3 case baru saja. Jadi manfaat LOA-nya itu terasa. Benar dengan, Osella masuk. Benar-benar dengan mempraktekkan LOA, seseorang bisa menarik nasabah, menarik premi gitu ya. Ini juga buat ilustrasi jelaskan, 3 orang ikut asuransi minta hitungin buat keluarga agar mencalonkan diri, closing 2 case 1 agent ya. Habis ikut training coach rekrut 2 agent. Jadi buat teman-teman insurance tuh works banget gitu loh. Halo Osella, nah itu orangnya tadi si Osella nih datang hadir bentar. Oh, kamu hadir bentar. Nih saya kasih lihat lagi mukanya Osella. Nih Osella yang ini Bapak Ibu udah hadir orang. Coba Osel, kamu keluarin suaramu. Nah ini Osella nih. Ini apoteker. Bisa ada suara nggak sama kamera Osella? Rizky juga ada. Nah, Rizky juga ada nih kontraktor. Ini udah akhirnya punya. Sekarang dari kerja sama orang sana usaha sendiri nih Rizky. Kalau dia MM-an dapetnya nih, narik. Beda sih bisnisnya. Suara dong, Mister Osella. Yang lagi berkendara. Oke, ya nggak salah malam saya ya di Bandung. Oke, ya teman-teman, yang penting saya hanya ingin kasih tahu bahwa ini real case studies, orangnya ada, ya sekali lagi tidak dibayar sepeser pun, cuma dikasih bukunya aja. Jadi ini benar-benar hubungan pertemanan ya. Jadi hasil bukunya real, benar-benar nggak diarahin. Oh tolong ditulis yang bagus-bagus, nggak. Saya bilang real, bagus bilang bagus, nggak bilang nggak. Ya Helen juga ada. Lah, ada juga nih Helen nih. Ya, kalau Helen ini luar biasa, dia bahkan bikin teknik sendiri. Saya bikin kontras clarify Bapak Ibu, kemudian pernyataan keinginan, dia tidak melalui pernyataan keinginan. Kontras clarify tentang pasangan sempurna, dia tempel di kulkas sama kontras-kontrasnya. Jadi suaminya tiap hari lihat, oh ternyata suaminya lihat Bapak Ibu, akhirnya suaminya bikin sendiri, tempel juga istri ideal di kulkas. Dan akhirnya mereka berkomunikasi melalui kulkas dan sampai keluarganya tambah harmonis. Jadi kulkas itu punya jasa yang besar buat kehidupan Ibu Helen. Nanti Anda bisa tanya-tanya, dia bikin teknik sendiri. Bukan dia ribet kali bikin pernyataan keinginan, gue tempelin aja lah biar laki gue lihat gitu. Orangnya memang luar biasa, ini pengusaha hebat ya, bikin banyak usaha. Sekarang punya untuk kucing itu tempat tinggal kucing, shelter kucing. Nggak banyak sih kucing dia, cuma 83 katanya terakhir katanya. Shelter kucing, sama punya toko untuk penitipan kucing nggak ada ya. Ini namanya Bu Helen. Nah, satu lagi Virgo, atau hadir nggak? Nah, suruh sharing. Mana Bu Helen, sharing sini, coba suaranya. Tuh ada yang minta sharing, Mami Helen. Ya, ngomonglah dikit. Aduh, lagi di luar, Coach. Ya pindahlah. Lagi di luar. Gak ada orang, rame ya? Aduh. Ntar aku minta. Aku lagi di mall. Oh, lagi di mall. Nganterin si Amanda latihan nyanyi. Oh, itu di kulkas masih ada nggak kontras clarify-nya? Oh, masih, Coach. Masih. Malahan nggak cuma di kulkas, ingat saya sepanjang dapur ya Ibu tempelin ya? Iya, sepanjang dapur, sepanjang kamar mandi, terus di kamar, di mana aja lah yang masih kosong. Waduh, ini memang Ibu bikin teknik baru. Nanti kita bikin dulu baru aja. Ya. Enggak. Jadi ternyata Apa judulnya? Hah? ternyata gini, biasanya hubungan-hubungan itu bermasalah karena kurangnya komunikasi, dan biasanya orang tuh malu buat berkomunikasi kan. Nah, dengan ditulis mungkin buat ngomong langsung tuh malu, jadi ditulis gitu sebenarnya sih intinya. Jadi kalau sekarang dituliskan masih dong bisa. sama suaminya masih kan? Masih. Sama ya. Oke. Masih. Bisnis gimana? Ibu Helen ini punya 8 ambulan
ambulan Bapak Ibu? Masih ada nggak ambulannya? Kemarin dijual 3 coach. Oh, jual 3. Ya, Karena repot ngurusinnya sih. Karena udah semakin tahun kan umurnya udah nambah tuh, jadi harus dijual. Kalau bisa regenerasi, beli yang baru. Cuman lagi mikir akan lanjut apa enggak ke ambulans karena udah bosen. Kucing masih ada? Kalau kucing kayaknya nggak bisa bosen coach, masih ada terus. Sekarang berapa kucingnya? Terakhir berapa ya, 80-an lah. Kemarin soalnya ada yang mati sekitar 5 ekor gitu. Oh gitu. Ibu dulu awal-awal teman-teman kalau ada yang mati di telepon saya. Kalau kucing yang mati, Ibu Helen telepon saya. Ya. Nangis. Sekarang dia sudah biasa aja deh. Kucing mati dia bisa menerima ini kenyataan. Iya, thank you udah pernah hidup dalam udah pernah bikin saya bahagia gitu kan. Karena ada hal di luar kendali kita ya Bu, mana kita ngerti. Kita ada usaha. Sip Bu, jauh lebih fresh sekarang. Makin sukses. Terima kasih coach. Oke teman-teman, nanti kalau mau kontak-kontakan juga bisa. Ya nanti Ibu. Kamera ya coach. Ya silakan. Salam Amanda ya. Ya. Nah Ibu Helen juga anaknya masih 14 tahun diikuti public speaking kelasnya kita. Akhirnya dia di sekolah sempat prestasi yang sangat bagus. Kakak ditanyain sama Pak Bro. Ada. Ibu suaranya masih masuk, memang mau ngomong? Oh enggak. Ya ada anaknya Amanda. 88 kucing kewalahan. Ya dia bikin shelter, Octavia. Memang dia hobi banget. Oke, kita lanjut ya. Nanti orang-orang ini saya undang deh ke grup kita supaya kalau Anda mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya bisa langsung ke orangnya ya. Nah ini kesaksiannya, narik 3 nasabah, rekrut ya, prospek, manfaat 1 miliar, narik 4 case, ya 3 case 7 juta. Ya ini mencapai posisi AAD pakai LOA, ini juga mencapai posisi AAD pakai LOA. Ya naikin AAD direct, terus ya mencapai 20 rekrutan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu melihat hasilnya yang luar bioskop. Tahun 2023 kemarin saya melihat juga kan belajar terus, tekniknya bisa dipertajam lagi dengan hasil yang lebih baik. Kita tulis update-nya. Nah, inilah buku yang ada di tangan Anda, Law of Attraction for Money, yang kita bandrol dengan harga yang lebih terjangkau, 149, sudah dapat webinarnya. Dan webinar ini lifetime receipt. Jadi, saya akan buat ini 1 bulan 1 kali. Kita lihat ya Bapak Ibu responsnya seperti apa. Kalau memang terus bisa memberkati banyak orang ya, sebulan sekali saya akan bikin terus kelas ini ya. Oke teman-teman, itu backgroundnya kenapa buku ini ditulis, kemudian apa ada seminarnya, kenapa ada webinarnya, karena saya berharap Anda buku ini bukan hanya dibeli tetapi untuk menjadi koleksi, tapi betul-betul bisa membuat Anda menarik lebih banyak uang ke dalam kehidupan Anda. Oke. Nah, gimana sekarang cara menggunakan buku ini? Saya kasih intinya dulu. Ya, mungkin Anda sudah ikut Law of Attraction Practitioner, sudah tahu inti daripada Law of Attraction cuma ada 2, 1 perhatian, 2 perasaan. Jadi kalau Anda memperhatikan sesuatu, maka Anda akan menarik apa yang Anda perhatikan itu. Jadi perhatian berhubungan dengan jenis yang Anda tarik, perasaan berhubungan dengan speed datangnya sebuah keinginan. Ya, saya tulis lagi buat Anda yang baru pertama kali ikut. Ini saya langsung kasih inti-intinya aja, nanti Anda bisa baca di bukunya ya, tapi memudahkan Anda. Intinya LOA ya cuma ini aja. Kalau bicara teorinya, perhatian menentukan jenis, perasaan menentukan speed. Ya, kemarin ada yang tanya, Pak, kalau misalnya kita meditasi cinta kasih itu bagaimana? Ya tinggal Anda perhatikan aja, yang diperhatikan apa? Saya memperhatikan cinta kasih. Saya memperhatikan, yang saya bayangkan adalah orang tua saya, yang saya bayangkan adalah teman-teman saya. Berarti orang-orang seperti itu akan kita tarik, itu kan jenisnya kan. Lalu saya merasakan cinta. Nah, cinta termasuk perasaan dengan kekuatan yang tinggi untuk menarik. Nah, saya kasih lihat ya, saya kasih tulis dulu. Yang kuat, yang mempercepat Bapak Ibu, ada 4 rasa. Ada rasa coklat, stroberi, vanila, sama ogura. Bukan dong, itu kan all you can eat. Jadi rasa yang paling tinggi itu rasa saya sama Siska, ya, rasa yang pernah ada. Rasa yang paling tinggi itu adalah rasa syukur, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah damai.
sukacita, ya happy, dan cinta. Nah ini yang paling tinggi. Ya, yang lemah, yang rendah, yang paling jelek adalah malu, ya malu, minder. Terus di atasnya ada cuek, ya apatis. Di antara malu sama apatis. Malu atasnya kan ada apatis, ada grief itu kepedihan, kesedihan, kepedihan. Satu lagi apa ya? Bentar. Ada ingat nggak teman-teman? Level 2-nya apa? Oh, nggak ingat, saya catin bentar. Marah. Hah? Marah, Coach. Marah. Bukan marah. Oh, tak bersalah ya, Coach. Perasaan bersalah. Betul. Bersalah. Betul. Guilt. Bersalah. Betul. Bersalah, apatis, sama kepedihan. Nah ini yang kita hindari, yang rendah, yang lemah lah. Bukan rendah ya, lemah. Lemah yang kita miliki yang kuat. Jadi Anda sama uang, misalnya menarik uang, berarti bersyukur akan uang, merasa damai terhadap uang, bukan stres, merasa sukacita mencari uang, ya, dan juga memiliki uang itu dengan dasar cinta gitu, ya, untuk membantu orang, ya, basisnya cinta, bukan cinta uang ya, tapi untuk menerjemahkan cinta Anda kepada pasangan gitu dengan menggunakan uang. Oke, ini dasarnya. Terus satu lagi yang perlu Anda pahami adalah tentang pikiran. Pikiran hanya bicara tentang orientasi. Ini sering banget saya jelasin karena ini mind blow banget buat saya. Goks bahwa manusia hanya hidup di dalam model pikirannya sendiri. Dan ini pahami baik-baik. Woi, ya Bapak Ibu. Kalau di dalam pikiran itu bobrok, maka hidup itu menjadi bobrok. Ada ibu-ibu menemukan soulmate dalam hidupnya dia. Wah, beruntunglah dia. Benar-benar kayak Romeo and Juliet deh. Pacaran dari SMA sampai punya anak 5, sukses dalam usaha, saling dukung luar biasa, punya anak 5, anaknya semua kuliah luar negeri, pulang jadi anak berbakti semua, sampai satu ketika suaminya meninggal. Suaminya meninggal, si perempuan ini, si istrinya ini merasa kehilangan banget, punya rumah yang besar, ada kolam renangnya, tapi tiap sore cuma duduk di kursi, bengong Bapak Ibu. Sampai anaknya piket tiap hari, mesti ada yang nemenin mama. Tiap hari, anaknya semua berbakti, cucu lucu-lucu, uang masih banyak, tapi hidupnya bengong aja terus. Dan waktu itu yang beberapa tahun lalu ya, itu sudah dialami selama 2,5 tahun. Apa sebab? Karena manusia hanya hidup di dalam model pikirannya sendiri. Dia model pikirannya hidup yang bahagia itu mesti ada suaminya. Nggak ada suaminya, aku nggak bisa bahagia lagi. 2,5 tahun nggak hilang Bapak Ibu. Ini saya kasih bukti buat Anda. Ya, mau di luar hingar-bingar kayak apa, mau di luar peluang sebaik apa, kalau dalam pikiran mengatakan, nggak ada peluangnya, hidup ini susah, yang dijalanin yang susah. So, hidup hanya tentang cara berpikir Anda. Gila Bapak Ibu. Itu mengerikannya di sana, kabar baiknya di sana. Apa kabar baiknya? Karena hidup hanya tentang cara berpikir Anda, otomatis kalau Anda benerin cara berpikir Anda, hidup Anda berubah dong. Dan itu kan di dalam kendali kita. Itu yang saya sukai dari Law of Attraction ini, karena benar-benar berada di dalam kendali Anda dan saya. Ya, nanti tekniknya kita akan bahas setelah ini. Itu dia habis diputusin sama cewek di sebelahnya, hatinya dingin. Nah itulah, Pak. Wah, kok begitu? Ya, orang bilang apa? Oh, yang di sini saya pikir lagi bahas apa ya. Jadi anak muda ini katanya
baru putusin ceweknya. Ya dia punya pantun, dia ngomong kan, dia bilang kan, ada galon dipikul Bu Ayu. How can I move on when I'm still in love with you? Nah mungkin begitu. Ya. Itu mungkin problemnya ditinggal sama mantan. Nah itulah sebabnya teman-teman, kita perlu memahami bahwa hidup hanya tentang orientasi. Ya. Tapi kadang-kadang ya kejadian-kejadian seperti ini bisa ada karena ya itu juga ya, pala pusing 7 keliling, dikira something ternyata hanya di ghosting. Ya. Itu bisa terjadi dalam hidup. Nah oleh sebab itu ingat apa yang dilakukan sama Richard Weiss, dia meneliti tentang keberuntungan. Masih ingat? Ada 400 orang yang disurvei, 200 ada 200 mengaku dirinya sial, 200 mengaku dirinya beruntung, disuruh menghitung jumlah foto di sebuah koran. Orang-orang mengaku dirinya sial butuh waktu 1-2 menit untuk tahu berapa jumlah fotonya. Orang-orang mengaku dirinya beruntung hanya butuh waktu 1-2 detik untuk tahu berapa jumlah fotonya. Kok bisa begitu, Pak? Karena di dalam foto itu ada tulisan mengatakan, berhenti menghitung. Jumlah fotonya 43, katakan kepada peneliti bahwa Anda berhak menerima 250 poster. Yang mengejutkan dari survei ini adalah, atau research ini adalah, orang-orang yang mengaku dirinya beruntung semua bisa melihat tulisan itu, dan orang-orang yang mengaku dirinya sial tidak satu pun bisa melihat tulisan itu. Itulah sebabnya hidup hanya tentang orientasi. Anda berpikir hidup Anda mudah, Anda benar. Anda berpikir hidup Anda susah, Anda juga benar. Anda hanya bisa melihat model pikiran Anda sendiri. Maka ketika bicara tentang uang, saya yakinkan kepada Anda, uang juga bukan tentang berapa jumlah uang yang diberikan kepada Anda atau dipegang oleh Anda, tetapi tentang berapa banyak uang yang ada di dalam pikiran Anda. Money is not about amount in your account, but money is amount in your head. Kok begitu, Pak? Iya. Kata Cranberries begitu. In your head. In your head. Cuman kalau dia zombie. Sebenarnya lagunya bukan zombie. Money, money. Gitu. Harusnya begitu lagunya. Jadi is in your head, Bapak Ibu. Maksudnya gimana, Pak? Sekarang nih, ada 5 orang gak punya uang. Anda modalin 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Modalnya sama 100 juta. Tahun depan Anda cek saldonya. Sama atau beda-beda? Beda-beda. 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 Kenapa beda-beda? Karena cara pakai uangnya beda-beda. Kenapa cara pakai uangnya beda-beda? Karena pikirannya beda-beda. Jadi Bill Gates mengatakan orang kaya kehilangan uang tidak jadi orang miskin. Dia hanya orang kaya yang kehilangan uang. Jadi Donald Trump itu pernah berhutang sampai 800 juta. Berarti Anda pernah satu kondisi keuangan Anda lebih baik daripada Donald Trump. Pernah dong? Kan kita nggak pernah ngutang sampai 800 juta dolar. Bedanya adalah apa yang di dalam pikiran dia. Dalam waktu beberapa tahun kemudian dia bisa bikin plus 2,7 miliar dolar. So money is not about amount in your account, jumlah di dalam akun Anda, tapi amount in your head, yang katanya Pak Arif itu lagu angkatan 90. Ya memang Pak, kita itu masih dengerinnya lagu ini ya. Lagunya Sting kita dengerin dulu, lagu Savage Garden. Masih pakai kaset Pak, bolak-balik dijual di sekolahan. Ngalamin nggak Pak kaset bajakan? Nah, sebaliknya orang miskin dapat uang banyak juga tidak jadi orang kaya. Dia hanya orang miskin yang kebetulan pegang uang. William Budford menang lotre 16,2 juta dolar. Hanya dalam waktu 1 tahun jatuh miskin minus 1 juta dolar. Jadi kalau uangnya datang tapi amount di otaknya nggak siap, akan kembali sesuai dengan amountnya. Pernah dengar nggak orang bapaknya kaya, warisin bisnisnya ke anaknya, bangkrut? Pernah dengar? Berita-berita gitu pernah dengar? Kisah-kisah begitu? Pernah, Coach. Nah, berarti uangnya kurang dong, banyak kan? Tapi habis Bapak Ibu, karena anaknya tidak punya wawasan yang tepat tentang uang. Thank you teman-teman responsnya. Ya. Karena
uang demandnya hilang. Ya, uang demand hilang bisa dicari lagi, betul. Mungkin karena bisnisnya Trump banyak, iya juga, betul. pernah banyak. Dan orang-orang yang sekarang ini punya uang di kepalanya dia. Pandemi kemarin banyak juga orang kehilangan uang kan. Tapi kan dengan mempertahankan kondisi uang di pikiran dia bisa balik lagi gitu. Ya. Betul Pak, begitu maksud saya. Ya. Jadi kalau Anda ingin melihat dunia ini warna biru, pakai kacamata warna biru. Mulai dunia ini warna kuning, pakai kacamata warna kuning. Mulai dunia ini warna merah, pakai kacamata warna merah. Mulai dunia ini warna ungu, pakai kacamata warna ungu. Tapi ada orang yang dalam hidup ini pakai kacamata lalat. Jadi ditaruh di kebun bunga paling indah sekalipun, dia cuma bisa lihat sampahnya, karena itu yang dicari. Ya. Sementara ada orang pakai kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun, dia bisa menemukan madunya. So, hidup hanya tentang orientasi, cara berpikir Anda. Nah, teknik yang ada di buku ini ngeberesin Bapak Ibu cara berpikir yang salah tentang uang. Jadi kalau ininya beres, uangnya datang. Begitu.